ya? Udah 5 ya, tapi baru kali ini bersama dengan Visinema Pictures dan sama Angga juga ya. Jadi pasti ada yang berbeda dong pengalamannya. Aku udah lama banget pengen karyaku tuh bisa diadaptasi oleh seorang Angga di masa Rongko karena jujur aku suka film-filmnya, karyanya, cara berpikirnya. I think Angga is one of a kind. Dan waktu aku menulis Heartbreak Motel itu juga caraku sebagai penulis untuk keluar dari zona nyaman gitu. Yang biasanya ceritanya seperti ini, aku pengen memberi sesuatu yang berbeda. Jadi tentu pada saat kemudian muncul tawaran untuk dialih wahanakan menjadi film, orang yang paling tepat menurut aku adalah Angga dan Visinema, karena mereka selalu punya cara yang breakthrough kan untuk men-treat something gitu. Jadi waktu itu Angga dengan aku ngobrol, aku kan di Medan ya, Angga di Jakarta, kita ngobrol lewat Zoom selama 2 jam, gak berasa ya kayak meeting gitu. Ngobrol, dan Angga tuh langsung kepikiran bahwa gimana kalau kita nge-treat cerita Heartbreak Motel ini ibarat membawa penonton ke dalam isi kepala si karakternya, yaitu apa yang dimainkan Laura Basuki. Jadi kalau di buku kan gampang ya melakukan perubahan point of view. Tapi kalau di sinema seperti apa gitu kan? Kita nggak mau dengan cara yang banal dengan nulis oh ini point of view sih. Tapi we have to show instead of telling kan ini. Dan cara yang dipakai Angga adalah dengan menggunakan 3 jenis kamera gitu kan. Ada digital, ada analog 16 mm dan 35 mm, dan itu akan menjadi experience buat teman-teman yang nonton, baik yang udah baca maupun belum. It's something new gitu. Kalau buat aku yang penting saat adaptasi itu adalah jangan sampai adaptasinya itu 100% sama plek-plek gitu. Malah aku nggak mau seperti itu karena nggak naik tambah kan ceritanya. Tapi di sini Angga give so much layers, dan tentu dengan performance teman-teman aktor-aktris yang luar biasa ini sehingga orang tuh bisa masuk ke sini dan ngerti bahwa oh ternyata kita sama-sama orang yang butuh diakui, butuh dicintai, butuh punya self worth, butuh merasa diterima walaupun belum pernah dibuang oleh seseorang misalnya. Itu yang pengen kita sampaikan. Jadi bahwa ini dunia aktris is just to serve a contrast, bahwa seseorang yang hidupnya terlihat sangat sempurna, dipuja-puji, bawa piala citra, mungkin setelah ini bawa lagi gitu kan, kita aminkan ya Laura ya, Amin. Ternyata behind all of that ada kekosongan yang nggak bisa diisi oleh semua itu, dan itu kurasa dialami oleh kita semua. Kita mungkin merasa bahwa kita oke, ini segala macam, tapi pada saat kita sendiri di rumah, are we really happy? Is there a hollow spot inside that needs to be filled? Mungkin ada, dan itu yang ingin kita sampaikan di Indonesia. Dan itu sangat manusiawi. Ya, jawabannya kepanjangan. Enggak dong, nggak apa-apa. Itu sangat manusiawi dan justru itulah kayaknya poin pertama yang sangat mengena di semua yang nonton. Oke, Kak Ika sendiri udah nonton film secara utuhnya? Udah nonton yang rough cut 2 kali, yang malam ini yang udah dengan scoring amazingnya Abel Huray belum, jadi nanti I'm malam. so looking forward nonton nanti malam. Sure, oke, kayaknya nanti akan punya cerita ataupun pengalaman yang berbeda lagi setelah nonton yang udah hasil jadi matangnya nih ya. Oke, tepuk tangan dong untuk Ika Natasha. Kita langsung masuk ngobrol sama Laura Basuki nih sekarang. Oke. Laura, aku mau nanya satu pertanyaan, tapi masih penasaran juga sama. Oke. Dari Laura dulu deh. Nanti aku balik ke Mas Alim ya. Oke. Laura, ini kan aku tuh speechless gara-gara tadi pas nonton baru 3 menit pertama ngelihat close-up wajah kamu tuh aku udah kayak kok bisa ya kayak begitu, bisa ya ngebawa kita dapetin emosi-emosi itu gitu kan. Ini Laura hadir dipercaya untuk menghidupkan karakter dari Ava Alessandra, ya kan? Dan akhirnya kerja bareng lagi sama Kak Ika Natasha. Proses mengenali karakternya, apakah bareng-bareng sama Kak Ika atau lebih banyak ngelakuin eksplorasi sendiri? Pastinya dengan diskusi ya sama penulisnya, Kak Ika, Alim, kemudian Mas Angga juga. Tapi sebenarnya salah satu hal yang paling menarik ketika mengerjakan proyek film yang mengadaptasi novel adalah ketika saya baca novelnya, saya bisa punya 2 perspektif. Yang pertama, saya sebagai pembaca, penikmat yang menyaksikan dunia Ava di novelnya. Kemudian yang kedua, saya memasukkan diri saya menjadi orang pertama gitu di novel itu. Itu yang menarik pertama. Kemudian
Kemudian yang kedua, sebenarnya di setiap mengerjakan film saya punya playlist musik sendiri. Itu sangat membantu buat saya. Dan di sini saya diberi keberuntungan, Mas Angga juga nge-share playlist yang dia buat ketika membayangkan adegan-adegan tertentu gitu. Itu yang mempermudah saya untuk membaca pikiran dan mood apa yang ingin disampaikan ketika mengerjakan proyek ini. Oh, jadi ada tambahan bantuan dari lagu-lagu gitu ya? Karena Musik, itu ya. musik gitu, karena itu masuk banget. Musik kayak apa tuh yang di-share? Apakah musik-musik dark? Atau yang kayak gimana? Boleh tahu nggak? Macam-macam sih, ada kan moodnya lumayan beragam di sini. Ada yang romance, jazz, ada yang instrumen, terus ada yang klasik, jadi macam-macam. Oke, yang bikin aku penasaran ya, dari karakternya Ava nih Laura. Dia itu a very strong woman, at the same time very fragile. Gimana cara kamu ngeksplorasin itu dan ngeluarin sisi itu untuk kebutuhan pada saat syuting gitu ya, bergantian gitu, karena kadang kita ngelihatnya tuh even di satu momen dia bisa dua-duanya gitu, nggak gantian gitu. Ya apa yang kamu lakukan? Kadang-kadang dalam sehari bisa ganti 3 karakter sekaligus. Oke, Jadi kebanyakan memang berurutan gitu. Misalnya ini minggu ini ngerjain apa, minggu ini ngerjain Raisa, minggu ini ngerjain Maya. Tapi ada beberapa hari kan kita terbatas waktu dan lokasi gitu misalnya. Jadi sehari itu bisa ganti-ganti kepribadian beberapa kali gitu. Jadi dibantunya sama ya setnya juga, kemudian lawan main, dan ini sih dibantu sama cast dan kru yang terlibat aja. Oke, of course, semuanya jadi ini ya, jadi bensin buat munculin semuanya. Tepuk tangan untuk Laura Basuki, nanti kita balik lagi. Chico Jericho. Welcome back bro. Halo. Welcome back. Hadir lagi nih kita nonton di layar lebar dengan cerita yang intens banget ya, dengan karakter yang sepertinya manis, sepertinya lembut, tapi juga nggak kalah kuatnya ternyata di cerita ini ya. Oke, waktu akhirnya dapetin peran gitu kan ya, jadi Raga. Hal pertama yang jadi to-do list-nya Chico apa? Yang pertama adalah di sini saya harus menciptakan seseorang Raga, kehadirannya ini harus mengisi dan memberikan warna yang berbeda di dalam dunianya apa. Jadi kalau misalnya teman-teman tadi sudah nonton filmnya, di tengah kemewahan, kegemerlapan, nah Raga ini bisa memberikan sentuhan less is more. Jadi memberikan proporsi yang pas, tidak lebih dan tidak kurang. It's very challenging. Dan menurut saya ini adalah satu hal baru yang belum pernah saya lewatin dalam proses saya selama menjadi aktor. Dan sangat menarik banget untuk kita bisa di sini bisa berkolaborasi lagi pastinya dengan Angga. Dan ini film pertama saya berkolaborasi sama Reza Rahadian dan juga Laura Basuki, dan pastinya diangkat dari novelnya Mbak Ika Nafas. Wow, luar biasa. Piala Citra. Cik, tapi pada saat akhirnya masuk ke karakter Raga gitu ya, siapa yang paling banyak lo tanya-tanyain soal karakter ini? Apakah Mas Alim, apakah Angga, atau Ika? Pertama ngobrol sama Mbak Ika, aku masih ingat banget waktu pertama Mbak Ika sempat nelfon ya, kita sempat teleponan ya. Mbak Ika, aku tanya kegelisahannya apa. Aku udah baca novelnya dulu. Sebelum aku baca skripnya, pasti aku berangkat dari novelnya dulu. Aku tanya pandangan Mbak Ika itu seperti apa, dan itu menjadi notes buat saya. Dan habis itu tentunya saya langsung ngobrol sama Angga. Angga punya gambaran seperti apa sih Raga, dan Angga membebaskan saya untuk menghidupkan Raga. Gimana nggak dia menghidupin Raga? Nanti jangan Angga. Gimana? review langsung nih. Saya tuh kerja sama Chico lumayan panjang dari 2014 sampai Jawa Timur, terus maksudnya dari Sanita Waenelam ke ke band, lalu ke Bukaan 8. Kayaknya ini tuh sebenarnya karakter yang paling subtil yang dimainin sama Chico gitu. Jadi eksplorasinya menarik banget, bagaimana saya malah sebenarnya Chico tuh banyak yang nggak
mungkin teman-teman nggak kenal gitu, Chico tuh orang di hidupnya aslinya tuh lembut banget, soft boy, Softy. soft boy, iya. Soft boy, baik. Jadi ya sebenarnya Raga tuh nggak jauh-jauh dari Aslinya sisi dia. Chico yang soft boy. Oke, setuju sih. Ya, pantesan kayaknya pendalaman tuh ini bang. Iya, dia keras kalau pagi aja sama barbel. Sama barbel, habis itu udah lembut lagi ya. Oke, aku mau